Pernahkah kamu merasa dunia berjalan terlalu cepat, sementara kamu kewalahan mengejar semuanya? Bagaimana kalau ada cara sederhana untuk mendapatkan dukungan emosional tanpa harus meninggalkan kenyamanan di rumah? Kenalkan Calmary, platform terapi online yang dirancang untuk memudahkan kita untuk menjaga kesehatan mental. Oke, berikutnya di sini ada fitur-fitur dari Calmary. Ada apa aja sih? Jadi, yang pertama, di sini dia memiliki fitur akses ke terapi berbasis chatbot. Jadi di sini kita bisa memilih untuk berkomunikasi dengan terapis melalui chat atau video call sesuai dengan kenyamanan kita. Yang kedua, di sini dukungan 24/7, yang dimana di sini kita bisa mengirim pesan kapan saja, terapis akan merespon dalam waktu yang ditentukan. Berikutnya yang ketiga, di sini yaitu beragam jenis terapi. Jadi di sini mulai dari terapi untuk kecemasan, depresi, hubungan, hingga terapi khusus untuk trauma atau perkembangan diri tersedia. Nah, dengan semua fitur ini, Calmary hadir sebagai solusi modern yang memadukan kenyamanan dan juga efektivitas. Jadi, bagaimana Calmary bisa membantu kita? Mari kita bahas lebih dalam. Oke, di sini tanpa berlama-lama, kita langsung aja untuk coba langsung menggunakan dari Calmary AI itu sendiri. Jadi yang pertama, di sini kita bisa langsung masuk aja ke dalam mesin pencari Google. Kita bisa tulis saja Calmary seperti ini. Lalu kita bisa pilih yang paling atas ini, calmary.com. Nah, ini tinggal diklik aja. Setelah diklik, nanti di dalam sini teman-teman akan di screening terlebih dahulu mengenai riwayat keseharian dan lain sebagainya, baru teman-teman nanti akan masuk ke dalam dashboard tampilan seperti ini. Oke, di sini kita bisa menggunakan beberapa fitur. Yang pertama di sini ada fitur COA, yang dimana di sini kita bisa mendapatkan, bisa dibilang, wejangan-wejangan yang membuat kita tuh merasa lebih positif. Jadi di sini dia akan memberikan saran-saran yang baik, ya. Dia juga bertanya bagaimana hari kita, biasa aja misalnya. Lalu apa yang menandai hari kita hari ini, misalnya terkait dengan pekerjaan, kita bisa pilih. Lalu terkait dengan apa, teman-teman. Terus apa lagi nih, misalnya musik. Jika sudah, di sini kita bisa klik mengirim. Oke, di sini kita jawab lagi, renungkan emosi kita hari ini seperti apa. Misalnya bahagia, terus ada kejutan, terus ada sedikit kecemasan atau kekhawatiran, dan juga keraguan. Di sini kita bisa pilih apa yang kita rasakan di hari ini, ya. Jadi di sini chatbot COA akan banyak bertanya ya untuk men-screening terkait dengan apa yang kita rasakan. Bagaimana keadaan tubuh Anda hari ini? Misalnya di sini kehilangan selera makan. Terus apalagi nih? Oke, misalnya satu aja ya. Kehilangan selera makan, lanjut mengirim. Apakah Anda ingin menguraikan hal ini dengan membuat catatan? Misalnya banyak pikiran, misalnya mengirim. Di sini data refleksi Anda mungkin berguna untuk analisis kemajuan terapi. Apakah Anda ingin saya membagikan entry ini dengan konselor Anda? Di sini bisa saja kalau kita mau berbagi ya. Jadi nanti kalau misalnya kita menggunakan fitur konselor dari Calmary ini, mereka akan tahu track record kita seperti apa. Oke, jadi ini sekilas mengenai fitur dari COA. Lalu di sini masih ada fitur-fitur lainnya, ada halaman beranda. Lalu di samping sini juga masih ada fitur sesi video ya. Tapi kalau untuk mengakses sesi video ini, di sini diminta untuk berlangganan terlebih dahulu. Lalu di bawahnya di sini ada fitur peralatan terapi. Kita bisa klik di sini, ada dua pilihan, pemeriksaan gejala depresi dan juga pemeriksa gejala kecemasan. Oke, misalnya kita melakukan asesmen atau penilaian. Di sini ada pertanyaan terlebih dahulu ya. Selama 2 minggu terakhir, seberapa sering Anda terganggu oleh masalah berikut? Misalnya terlalu khawatir terhadap berbagai hal. Misalnya hampir setiap hari. Berikutnya, lalu apalagi nih? Oh, ini masih sama ya pertanyaannya. Berikutnya lagi,
Sebentar, kita coba ganti ke bahasa Inggris. Nah, khawatirnya terjadi error ya. Kita coba ulang lagi. Oke, jadi di sini sebenarnya pertanyaannya dia berbeda ya. Jadi di sini dia memiliki pertanyaan yang berbeda. Khawatir terlalu berlebihan untuk berbagai hal. Di sini setiap hari. Tadi kita jawabkan next. Nah, di sini kalau misalnya kita nggak tahu karena menggunakan bahasa Inggris, kita bisa translate terlebih dahulu. Tapi kita bisa kembalikan lagi aja nantinya ya, agar tidak terjadi error nih seperti saya barusan. Nah, di sini menjadi begitu gelisah sehingga sulit untuk duduk diam. Oke, misalnya di sini beberapa hari. Nah, ini jangan lupa kita ubah dulu jadi English. Jika sudah, klik next. Feeling nervous, anxious, or on edge. Kita translate dulu, baru nanti kita kembalikan lagi. Merasa gugup, cemas, atau gelisah. Oke, misalnya hampir setiap hari juga, kita kembalikan lagi. Klik next. Lalu feeling afraid as if something awful might happen. Kita translate lagi. Merasa takut seolah-olah sesuatu yang buruk akan terjadi. Oke, kita kembalikan lagi ke bahasa Inggris, lalu kita pilih. Kita klik next. Nah, ini masih di screening ya, sampai orange-nya penuh. Kita translate, kesulitan bersantai. Oke, misalnya beberapa hari, kita translate balik ke bahasa Inggris. Berikutnya di sini, tidak mampu menghentikan atau mengendalikan kekhawatiran. Oke, kita kembalikan lagi. Di sini misalnya beberapa hari atau several days. Klik next. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Menjadi mudah terganggu atau tersinggung. Misalnya beberapa hari. Translate kembali ke Inggris. Jika sudah, kita klik finish. Oke, di sini langsung diberikan your current result. Ada 13 poin moderate anxiety. Nah, ini kita coba baca informasi di bawahnya. Skor screening Anda bersifat informasional, bukan diagnostik. Skor ini menunjukkan tingkat keparahan gejala Anda pada titik waktu tertentu. Tes tidak menggantikan penilaian lengkap oleh dokter yang berkualifikasi. Jadi di kolom ini kita dapat mendiskusikan hasil screening online dengan konselor berlisensi untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kesehatan mental kita. Nah, di sini kita bisa lakukan penilaian-penilaian baru berikutnya ya, setiap harinya untuk melihat seberapa besar poin kita setiap harinya. Ya, untuk nantinya kita bisa lakukan konseling terhadap konselor yang bersertifikat ataupun dengan dokter jiwa. Nah, di sini untuk bisa melakukan hal tersebut, melalui Calmary bisa pilih paket saya jika ingin melanjutkan lebih dalam lagi. Jadi bisa pilih paket. Tapi untuk setiap harinya di sini kita bisa lakukan screening harian untuk mengetahui seberapa besar bobot poin yang kita rasakan setiap harinya terkait dengan kesehatan mental kita. Oke, mungkin ini aja review yang bisa saya lakukan. Jangan lupa untuk selalu ikuti dan follow dari asosiasi.ai untuk mendapatkan informasi terkait AI lainnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya.